Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Aziz, NIM 247038002. Di sini saya akan menjelaskan tentang UML atau disingkat dengan kepanjangannya yaitu Unified Modeling Language. UML merupakan metode pemodelan visual yang digunakan untuk membangun sebuah sistem. UML juga disebut sebagai bahasa standar penulisan blueprint software atau bahasa standar visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sistem. UML perlu digunakan karena menyediakan representasi visual yang terstruktur untuk merancang, menganalisis, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak secara standar sehingga mempermudah komunikasi antar tim, meningkatkan pemahaman, serta memastikan konsistensi kualitas dalam proses pengembangan. Tipe dari UML diagram yaitu struktur diagram dan behavioral diagram. Struktur diagram menunjukkan hal-hal yang ada dalam sistem yang dimodelkan. Dalam istilah yang lebih teknis, diagram ini menunjukkan objek yang berbeda dalam sebuah sistem. Behavioral diagram merupakan diagram perilaku menunjukkan apa yang seharusnya terjadi dalam sebuah sistem. Diagram ini menggambarkan bagaimana objek-objek berinteraksi satu sama lain untuk menciptakan sistem yang berfungsi. Berikut merupakan tipe-tipe dari diagram yang terbagi dua, yaitu struktur diagram dan behavioral diagram. Di sini saya akan membuat beberapa contoh dari struktur diagram dan behavioral diagram. Di antaranya yaitu class diagram, object diagram, use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Berikut merupakan implementasi dari UML diagram dari sebuah dorsmer yang bernama RGR Car Wash. Yang pertama yaitu use case diagram. Use case diagram menggambarkan hubungan aktor dengan sistem. Hasilnya berupa skema sederhana untuk memudahkan user membaca dan memahami informasi yang diberikan. Simbol-simbol yang dipakai atau digunakan dalam use case diagram, yang pertama yaitu simbol aktor, yang kedua simbol use case, yang ketiga simbol asosiasi, yang keempat sistem generalisasi, yang kelima sistem include yang menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya, dan yang terakhir extend menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Berikut merupakan implementasi dari RGR Car Wash. Seperti kita lihat bahwasanya ada 3 aktor di dalamnya, yaitu pemilik, kasir, dan pelanggan. Di dalamnya itu kasir, pemilik, dan pelanggan sama-sama bisa login ke dalam sistem. Kemudian pemilik bisa mengecek seluruh laporan operasional, menambahkan data karyawan ke dalam sistem. Kemudian kasir bisa melihat layanan dorsmer, menghapus, mengedit, dan menambah layanan dorsmer juga, kemudian dapat mengkonfirmasi pemesanan secara online. Dari sisi pelanggan, dapat melakukan registrasi, dapat melakukan pemesanan dorsmer, dapat menerima bukti pemesanan, dapat melihat layanan cuci mobil, serta dapat melihat antrian yang tersedia. Yang kedua yaitu activity diagram. Activity diagram merupakan diagram yang memungkinkan untuk memodelkan berbagai proses yang terjadi dalam suatu sistem. Simbol yang digunakan dalam activity diagram yaitu simbol status awal lingkaran bulat hitam, simbol aktivitas, simbol percabangan atau decision, simbol penggabungan, simbol status akhir, dan simbol swim lane. Berikut merupakan implementasi dari activity diagram dorsmer RGR Car Wash, yang mana di sini diambil contoh yaitu activity diagram dalam transaksi dorsmer, yang mana di awal terjadi kegiatan login, kemudian menampilkan menu utama, kemudian menampilkan menu transaksi, kemudian menampilkan menu transaksi dorsmer, kemudian mengelola data transaksi dorsmer, kemudian akan dipilih 2 opsi. Jikalau transaksi sudah selesai, maka akan terjadi cetak faktur.
Jika terjadi transaksi belum selesai, maka akan kembali ke menu utama. Yang ketiga yaitu sequence diagram. Sequence diagram atau diagram urutan merupakan sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Selain itu, sequence diagram juga akan menampilkan pesan atau perintah yang dikirim beserta waktu pelaksanaannya. Objek-objek yang berhubungan dengan berjalannya proses operasi biasanya diurutkan dari kiri ke kanan. Simbol-simbol atau gambar yang digunakan dalam sequence diagram yaitu entity class, boundary class, control class, recursive, aktivasi, dan lifeline. Berikut merupakan implementasi dari sequence diagram pada RJR CarWash yang mana dimulai dari pemilik memasukkan username dan password, kemudian login. Login di sini dalamnya adalah verifikasi data apakah benar sesuai dengan yang di-input, kemudian mengakses menu utama. Kemudian menampilkanlah menu utama. Pada tahapan keempat, menampilkan data pengguna. Yang kelima, memperbaharui data pengguna. Keenam, tampilkan data pengguna yang telah diperbaharui. Yang ketujuh, berakhir atau keluar dari sistem. Yang keempat yaitu kelas diagram. Kelas diagram merupakan salah satu jenis diagram terstruktur pada UML yang menggambarkan dengan jelas struktur serta deskripsi kelas, atribut, metode, dan hubungan dari setiap objek. Ia bersifat statis, dalam artian diagram kelas bukan menjelaskan apa yang terjadi di kelas-kelasnya berhubungan, melainkan menjelaskan hubungan yang terjadi. Berikut merupakan struktur atau cara penulisan dari kelas diagram, yang mana terdiri dari komponen atas, biasanya ini adalah objek ataupun siapa pelaku yang di dalamnya. Kemudian komponen tengah ini merupakan karakter ataupun atribut. Kemudian komponen bawah ini adalah proses-proses apa yang bisa dilakukan di dalamnya. Berikut merupakan implementasi dari kelas diagram pada RJR CarWash, yang mana di sini terdapat 5 jenis kelas, yaitu admin, transaksi antrian, laporan, mobil, dan kelas user. Yang mana masing-masing kelas saling berhubungan dari awal admin menginput data dan juga pengguna menginput data sampai kepada laporan. Di sini kelas user ini yaitu pengguna sebagai customer dari RJR CarWash. Yang terakhir yaitu objek diagram. Objek diagram adalah salah satu jenis diagram pada Unified Modeling Language atau UML yang digunakan untuk mempresentasikan objek-objek dalam sistem beserta hubungan antar objek pada suatu waktu tertentu. Diagram ini merupakan turunan dari kelas diagram, tetapi menggambarkan instance atau objek dari kelas, bukan struktur umum kelas itu sendiri. Berikut merupakan simbol-simbol yang digunakan dalam objek diagram, yaitu aggregation, dependency, relationship, composition, link, object box, dan association. Berikut merupakan implementasi dari objek diagram pada RJR CarWash, yang mana terdapat 3 entitas, yaitu pemilik, pelanggan, dan kasir, yang mana pemilik bisa langsung melihat laporan operasional, pelanggan bisa melakukan reservasi, memilih jenis mobil, dan melakukan transaksi. Kemudian kasir dapat memilih layanan yang tersedia atau mengubah layanan yang tersedia, melihat reservasi yang sudah dilakukan oleh customer, dan mencetak faktur yang dilakukan secara sistem. Terima kasih atas partisipasinya dan kesempatannya. Sekian dan terima kasih.